Kamu sebenarnya sadar gak? Selama puluhan tahun, kita menganggap Conan Edogawa sebagai simbol kebenaran dan keadilan. Tapi bagaimana jika metode yang ia gunakan justru meninggalkan luka yang tak pernah kita perhitungkan? Video ini bukan untuk menjatuhkan Conan, melainkan untuk membongkar harga psikologis dan moral dari kebenaran yang selalu kita rayakan. Dan mungkin dari sini, kamu tidak akan melihat detektif Conan dengan cara yang sama lagi. Setiap penonton Conan hafal ritual ini. Kogoro bicara, psst. Tumbang, Conan bicara lewat mulutnya. Lucu, ikonik, aman, katanya. Masalahnya, tubuh manusia bukan tombol pause. Dari sudut pandang medis, Conan secara rutin menyuntikkan zat sedatif langsung ke tubuh Kogoro tanpa izin, diagnosis, pengawasan medis, dan tanpa jeda pemulihan yang wajar. Dalam dunia nyata, sedatif ringan saja menekan sistem saraf pusat, mengganggu pernafasan, mempengaruhi tekanan darah, dan jika digunakan berulang, akumulasi toksik. Sekarang kita hitung kasar. Kogoro dibius ratusan kali sepanjang seri. Artinya apa? Risiko kerusakan hati dan ginjal, penurunan fungsi kognitif, gangguan memori jangka pendek, ketergantungan fisiologis, dan dalam kasus ekstrem, kematian akibat overdosis kumulatif. Dan ini dilakukan Dan dalam kasus ekstrim, kematian akibat overdosis kumulatif. Di titik ini, tindakan Conan secara teknis sudah masuk kategori malpraktik sistematis. Bukan satu kesalahan, bukan darurat sekali dua kali, tapi pola berulang yang disengaja. Dan disinilah benih kegelisahan muncul. Kalau ini dilakukan demi kebenaran, berapa banyak tubuh yang boleh dikorbankan? Sekarang kita naik satu level, dari tubuh ke jiwa. Kogoro Mouri bukan cuma detektif bodoh, dia dibuat bodoh. Setiap kasus, setiap pujian publik, setiap reputasi yang naik, bukan miliknya, itu milik Conan. Secara psikologis, ini menciptakan kondisi yang mengerikan. Learned helplessness. Kogoro percaya dia jenius tapi tidak tahu caranya. Kehilangan kepercayaan pada proses berpikirnya sendiri. Bergantung pada momen tidur untuk berhasil. Tanpa sadar, identitasnya diretas. Dia bukan lagi subjek, dia media. Conan mengambil suara, otoritas, bahkan kesadaran Kogoro, dan menggantinya dengan persona palsu. Inilah momen aha yang tidak nyaman. Kogoro tidak gagal menjadi detektif. Dia dihancurkan sebagai manusia yang berpikir. Dan yang paling tragis, Dia tidak pernah diberi kesempatan untuk menolak. Karena setiap kali dia tidur, sebagian dari dirinya hilang lagi. Mari kita luruskan satu hal penting. Detektif Conan bukan penjahat. Dan Shinichi Kudo tidak pernah berniat menyakiti Kogoro Mouri. Justru disinilah tragedinya dimulai. Conan adalah seorang anak secara fisik yang memikul beban yang bahkan orang dewasa pun akan hancur jika menanggungnya sendirian. Dia hidup dengan satu ketakutan konstan. Jika identitasnya terbongkar, nyawa orang-orang di sekitarnya bisa terancam oleh organisasi hitam. Dalam kondisi ini, pilihan Conan bukan antara benar dan salah, melainkan antara opsi buruk dan opsi yang lebih buruk. Menggunakan Kogoro sebagai medium,
bukan lahir dari keserakahan atau ego, melainkan dari keterbatasan ekstrim. Dia tidak bisa tampil sebagai Shinichi, tidak bisa memimpin penyelidikan secara terbuka, dan tidak bisa mempercayai siapapun sepenuhnya. Maka Conan memilih solusi paling aman menurut logika seorang anak jenius yang terisolasi. Dan disinilah pesan dewasa ceritanya muncul. Beban kebenaran yang terlalu besar selalu menciptakan kerusakan, bahkan ketika niatnya murni. Conan tidak menikmati perannya sebagai dalang. Dia tidak tertawa ketika Kogoro jatuh tertidur. Dia hanya melanjutkan, karena dunia tidak memberinya alternatif yang manusiawi. Jika kita melihat dari sudut ini, Kogoro bukan korban kejahatan, melainkan korban sistem keadaan yang memaksa seorang anak mengambil keputusan orang dewasa. Dan Conan sendiri adalah korban yang lebih sunyi. Setiap kasus yang terpecahkan menambah satu beban baru, rahasia yang tak bisa ia bagikan, rasa bersalah yang tak bisa ia jelaskan, dan identitas ganda yang makin menggerus batas antara kebenaran dan manipulasi. Inilah ironi paling menyakitkan dari detektif Conan. Semakin ia menegakkan keadilan, semakin ia menjauh dari kehidupan normal yang ingin ia pertahankan. Conan tidak berubah menjadi monster. Dia dipaksa tumbuh terlalu cepat. Dan mungkin disitulah kritik sosial halus dari seri ini bersembunyi, bahwa dunia yang penuh bahaya seringkali meminta pengorbanan dari mereka yang paling tidak seharusnya membayar harga tersebut. Maka pertanyaan terakhirnya bukan apakah Conan salah, melainkan apakah adil membiarkan seorang anak memikul kebenaran sendirian? Dan jika pertanyaan itu membuat kita terdiam, berarti ceritanya berhasil. Kalau analisis ini bikin kamu nggak nyaman, berarti fungsinya jalan. Kalau kamu setuju, tulis di komentar. Kebenaran punya harga. Kalau nggak setuju, bantah, tapi pakai argumen. Subscribe kalau kamu suka anime dibedah dari sisi yang jarang dibahas. Karena tidak semua pahlawan layak disebut pahlawan.